Melihat eksistensi pandai besi di Desa Mandi Angin, Kabupaten Ogan Ilir, warisan turun-temurun selama ratusan tahun. Dentingan besi terdengar jelas saat memasuki wilayah Desa Mandi Angin di Kecamatan Indralaya Selatan, Ogan Ilir. Pintu masuk desa ini hanya berjarak sekitar 20 meter dari Jalan Lintas Timur, Jalintim, Palembang, Kayu Agung. Begitu memasuki area pemukiman warga, suara dentingan besi terdengar bertalu-talu. Tiba di Dusun 2 Desa Mandi Angin, seorang pria parubaya memakai kacamata menyambut kedatangan Tribunsumsel.com dan Sripoku.com. Pria bernama Muhammad Sulianto atau biasa dipanggil Mamat itu sedang memulai proses pembuatan sebilah parang. Dan suara dentingan besi tersebut ternyata berasal dari godam yang menghantam besi bahan baku parang. Kali ini, Mamat bekerja sendirian membuat beberapa bilah benda tajam itu. Sebab biasanya, dia ditemani seorang rekan yang membantunya. Mula-mula, besi dibakar pada tungku yang bahan bakarnya dari arang dengan bantuan energi angin yang berasal dari pompa blower. Dalam waktu tak sampai 20 menit, bahan besi akan mencapai tingkat panas pada suhu tertentu, di mana besi berubah warna kemerah-merahan yang merupakan pertanda besi siap ditempa. Selanjutnya besi dikeluarkan dari tungku untuk dipotong sesuai ukuran yang mau dibuat, kata Mamat saat beraktivitas di bengkel pandai besi miliknya, Senin tanggal 27 Januari tahun 2025 pagi. Dijelaskannya, bahan baku besi didapatkan dari pengepul di Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, masih wilayah Ogan Ilir. Besi yang sudah dipotong dimasukkan kembali ke dalam tungku untuk dipanaskan seperti pada tahap pertama. Pada tahap ini, besi mulai ditempa untuk mendapatkan ketebalan yang sesuai dan memulai pembentukan model. Saat besi memuai, permukaan besi yang lebar dipukul menggunakan besi stempel dari masing-masing pengrajin, tutur Mamat. Besi yang sudah dibentuk kemudian dipanaskan kembali, lalu ditempa untuk mendapatkan kekerasan besi yang maksimal serta bentuk parang yang sempurna. Selanjutnya parang dihaluskan salah satu sisinya dengan menggunakan mesin gerindra untuk menghasilkan mata parang yang tajam. Parang yang sudah dihaluskan kemudian dipanaskan kembali untuk disepuh agar kualitas terjaga. Proses ini adalah penentu kualitas parang. Semakin lama parang ditempa, semakin bagus tingkat kekerasannya, jelas Mamat. Pria 50 tahun ini juga menunjukkan beberapa bilah parang yang sudah jadi dan siap dipasarkan. Dalam seminggu, biasanya pandai besi di Desa Mandi Angin bekerja setiap hari. Namun Mamat sendiri bekerja 2 kali dalam seminggu karena ada kesibukan lainnya yakni berdagang. Dalam sehari, pandai besi biasanya menghasilkan 10 hingga 15 bilah parang atau peralatan tajam lainnya. Aktivitas sebagai pandai besi telah dijalani Mamat sejak tahun 1990 atau saat usianya masih 16 tahun. Pandai besi ini pekerjaan turun-temurun sudah sejak ratusan tahun yang lalu, ujarnya. Hasil karya para pandai besi di Desa Mandi Angin dijual melalui outlet besi yang berada di pinggir Jalintim Palembang Kayu Agung. Mamat juga menjual parang buatannya ke pasar-pasar yang ada di Ogan Ilir seperti Tanjung Raja, Kandis, Indralaya, hingga Kayu Agung. Parang dengan berbagai ukuran dijual mulai harga Rp45.000 hingga Rp65.000. Mandi Angin salah satu tempatnya pandai besi di Ogan Ilir. Selain mencari rezeki, tugas kami yang melestarikan warisan leluhur ini, kata Mamat.